Perkenalkan, nama saya Maria Fitriani Ewo dengan NIM 193030208037 dengan topik Job Desk Wakasek Kurikulum, yaitu ada tugas pokok dan fungsi Wakasek tawaran kurikulum. Yang pertama, rumusan umum tugas dan fungsi, yaitu membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, uraian tugas Wakasek urusan kurikulum. Terdapat beberapa bagian, yaitu menyusun program kerja tahunan atau action plan, mengkoordinir sosialisasi pengembangan kurikulum, menyusun program pengajaran, mengkoordinir kegiatan belajar mengajar termaksud pembagian tugas guru, jadwal pembelajaran, evaluasi belajar, dan lain-lain, menganalisis ketercapaian sasaran kurikulum dan daya serap, mengkoordinir penyusunan KTSP, kalender pendidikan, Protapromes, silabus, RPP atau modul, mengajar sesuai dengan beban kerja yang telah ditetapkan, mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan US atau UN dan sebagainya, menyusun kriteria sebuah kenaikan kelas dan persyaratan kelulusan bersama guru kelas, kepala program studi, dan kepala sekolah, menyusun laporan berkala dan insidentil tentang kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, mengkoordinir penerimaan siswa baru atau PSB, mengkoordinir wali kelas dan bimbingan siswa, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pokja kurikulum sekolah, mengkoordinir penulisan dan development bahan terbuka, mendokumentasikan kurikulum, penyesuaian kurikulum dan bahan ajar yang telah berlaku, mewakili sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum. 3. Wewenang. Terdapat beberapa bagian, yaitu mewakili kepala sekolah ramah tidak berada di tempat, memberikan data-data guru dan murid kepada sekolah, mengkoordinir keseluruhan aktivitas pengajaran wali kelas, mengkoordinir keseluruhan aktivitas pokja kurikulum di sekolah. Yang keempat, tanggung jawab. Terdapat beberapa bagian, yaitu melaksanakan tugas harian, melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan surat telkom dari kepala sekolah, bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan sekolah pada saat kepala sekolah tidak ada di tempat. Yang kelima, hasil kerja. Terdapat beberapa bagian, yaitu adanya program kerja atau rencana aksi, adanya perangkat pelaksanaan PBM, terlaksananya pembuatan program pembangunan atau semester per tahun, terlaksananya PBM sesuai dengan jadwal, terlaksananya pelaksanaan evaluasi belajar semester, kenaikan kelas, US atau UN, adanya kriteria kenaikan kelas dan persyaratan kelulusan, terlaksananya pembuatan target kurikulum dan daya serap, terbentuknya pokja kurikulum dan terselenggaranya aktivitas pokja kurikulum, terlaksananya mengajar sesuai dengan beban kerja yang telah ditetapkan, tersedianya bahan ajar yang
presentatif, terwujudnya laporan ditunjukkan kepada kepala sekolah. Program kerja Wakasek bidang kurikulum, tugas Wakasek bidang kurikulum. Yang pertama, menyusun program kerja tahunan dan tindakan rencana. Yang kedua, membuat buku jurnal kerja harian. Yang ketiga, membuat perencanaan kelas atau disesuaikan dengan jumlah lokal yang ada. Yang keempat, membuat surat keputusan atau SK, pembagian tugas mengajar atau bimbingan untuk guru dan non-guru. Yang kelima, membuat jadwal pelajaran. Yang keenam, pembelajaran administrasi pembelajaran. Terdapat beberapa bagian, yaitu format program tahunan atau PROTA, format program semester atau PROSEM, format distribusi waktu, format program kokurikuler, silabus atau SKNI, perbaikan format program pengayaan, format analisis hasil ulangan harian, kalender pendidikan. Yang ketujuh, dokumentasi soal ulangan harian per mata pelajaran atau dilakukan guru. Yang kedelapan, menyusun jadwal kegiatan supervisi kelas saya. Kegiatan ulangan umum terdapat beberapa bagian. Denah sekolah, rekap peserta per kelas, rekap peserta berdasarkan agama, rekap peserta per ruangan, SK, panitia dan pengawas, jadwal ulangan umum, tata tertib peserta, tata tertib pengawas, jadwal pengawas, kode bel, format nilai ulangan umum, format pengolahan nilai, rerata nilai ulangan umum untuk tiap mata pelajaran per kelas, dokumentasi administrasi ulangan umum, dan soal ulangan umum. 9. Menyusun laporan kegiatan ulangan umum pada instansi terkait. 10. Membuat grafik target ketercapaian kurikulum tiap semester akhir. 11. Membuat grafik harian serap dari rerata nilai raport tiap semester akhir. 12. Membuat masukan data dan keluaran per semester atau dari rerata nilai ulangan umum murni. 13. Membuat format Legerhai. Agenda menyusun rapat guru. Terdapat 2 bagian, yaitu rapat pembagian tugas mengajar, rapat rutin pembinaan dan koordinasi. 14. Membuat rekap guru yang belum mengikuti penataran PKG atau SPKG atau juga MGMP. 15. Membuat MGMP sekolah. Kegiatan kenaikan kelas terdapat beberapa bagian, yaitu membuat draft syarat kenaikan kelas dan penjurusan program, pembagian raport, pelaporan hasil kenaikan kelas dan penjurusan program, dokumentasi buku nilai, dan leger. 16. Kegiatan ujian nasional terdapat beberapa bagian, yaitu laporan kolektif peserta ujian nasional atau format 8355, penyiapan administrasi kegiatan ujian nasional, pengumuman kelulusan, penulisan dan penyerahan STTB atau ijazah dan danum,
pelaporan kegiatan ujian nasional, dokumentasi hasil ujian nasional. 17. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan BP atau BK. Terdapat 4 bagian, yaitu menyusun program kegiatan BP atau BK, pelaksanaan program BP atau BK, analisis hasil kegiatan, tindak lanjut. 18. Program penyusun pengayaan mata pelajaran selama 7 bulan. Terdapat 3 bagian, yaitu jadwal pengayaan, bukti fisik pelaksanaan pengayaan per mata pelajaran, dokumentasi pelaksanaan pengayaan. Contoh topik kasus yang berhubungan dengan sekolah dan Wakasek, yaitu wakil kepala sekolah di bidang kurikulum biasanya sibuk kepada tugas-tugas pembuatan jadwal mengajar puluhan guru dan membuat jam mengajar sedemikian rupa agar tidak terjadi bentrokan pada jam mengajar di sekolah yang berbeda-beda bagi guru yang mengajar di banyak sekolah. Tugas ini biasanya selalu dilakukan pada liburan setelah tahun ajaran berakhir. Pada periode ini, wakil kepala sekolah bidang kurikulum akan terlihat sibuk sendirian karena harus menghubungi semua guru untuk menanyakan kesiapan rekan-rekan gurunya untuk mengajar di jam keberapa di sekolah. Komunikasi dengan rekan-rekan gurunya itu tentunya tidak bisa berlangsung mulus. Hal tersulit dalam periode ini adalah dikarenakan guru yang ditanyakan pun harus lebih dulu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum di sekolah lain, tempat dirinya mengajar pula di sana. Setidaknya, tugas yang membutuhkan ketelitian tinggi ini membutuhkan waktu yang panjang agar terjadi kesepakatan jam mengajar dengan rekan-rekan guru lainnya. Sudah dapat dipastikan bahwa tugas ini akan berakhir setelah kepala sekolah menandatangani jadwal mengajar yang dibuatnya. Sekian dan terima kasih.